selamat pagi dari Sydney. Oke, hari ini di Sydney hari Senin, tanggal 23 Mei 2022. Hari kedua setelah pemilihan. Oke, pemilihan udah selesai dan kampanye pun juga udah selesai dan yang menang adalah Labour. Jadi kemarin tuh sempat kayak heboh, Labour, liberal gitu. Jadi kayak banyak spanduk-spanduk dipajang di pinggir jalan. Sama kayak kita di Indonesia kalau misalnya lagi mau kampanye gitu kan, atau lagi pemilihan kepala negara itu pasti kayak banyak spanduk fotonya Jokowi, Pak Jokowi, fotonya Pak Prabowo gitu kan, banyak yang dipajang di pinggir jalan, fotonya, namanya, and whatever. Ada orang yang pakai baju. Nah, di sini pun juga seperti itu. Jadi banyak yang pajang di pinggir jalan, di lampu merah dan di mana-mana. Oke, so yang menang adalah Labour dan sampai hari ini masih aman-aman saja, tidak ada kayak demo atau apa gitu. Jadi which is good, bagus. Terus hari Sabtu sama hari Minggu kemarin aku kerja dan kebetulan teman-teman kerja aku di situ adalah orang-orang lokal sini. Aku satu-satunya orang Indonesia di tempat kerja situ. Jadi kadang-kadang aku kayak gimana gitu kalau misalnya orang-orang dari UK, mereka yang dari Jerman, mereka pakai bahasa Jerman, terus aku sendiri nggak bisa bahasa Jerman gitu. Jadi kayak kadang-kadang sirik gitu. So aku tanya sama mereka apa pendapat mereka setelah yang mereka pilih ternyata kalah dan yang mereka tidak pilih ternyata menang. Aku tanya pendapat mereka. Terus mereka bilang bahwa ya namanya juga competition, pasti ada yang namanya menang dan ada yang kalah, which is good, bagus juga ya. Kalau misalnya orang sependapat seperti itu semua, nggak ada yang namanya demo-demo. Tapi mungkin kalau aku guess, mungkin orang-orang di sini cukup profesional, jadi ada yang kalah, ada yang menang. Jadi sampai hari ini tidak ada berita yang aku dengar akan ada demo gitu. Jadi bagus. Nggak cuman bagus buat negara ya, bagus cuman kita juga penduduk di sini, jadi nggak kayak terganggu gitu kayak demo teriak-teriak di jalan gitu. Nggak ada demo. Oke, itu tentang pemilihan. Jadi hari ini aku mau sharing buat teman-teman tentang apply visa dan beli tiket. Karena banyak yang salah paham atau mungkin kurang paham. Banyak yang beli tiket dulu baru apply visa. Yang paling parahnya lagi adalah mereka beli tiket pulang pergi dulu baru apply visa, which is itu sangat salah sayang, nggak boleh seperti itu, kamu akan buang-buang uang. Oke? Jadi di mana-mana kalau kalian mau apply visa, jangankan ke Australia, kemanapun nggak boleh beli tiket dulu kalau belum dapat kejelasan visanya gitu, karena visa itu bisa ditolak atau bisa diterima, kita nggak bisa memastiin gitu. Kita hanya bisa berusaha gitu loh, cuman kita nggak bisa memastikan 100% oh ini visa gue pasti ini diterima gitu, kita nggak bisa gitu. Cuman kita mempersiapkan gimana caranya agar menghindari yang namanya penolakan visa. Nah kira-kira seperti itu. Oke, terus kemarin beberapa orang komen gitu, Kak aku visa gua belum keluar padahal tiket udah tanggal sekian. Itu sangat salah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa teman-teman nggak tahu? Mungkin yang pertama adalah kalian tidak konsultasi dulu ke agen. Yang pertama. Terus yang kedua, kalian minim informasi. Ya. Tapi kalau misalnya kalian minim informasi dan kalian pakai agen untuk apply visa, biasanya agen akan menjelaskan ke kita. Pertama kali kita datang, agen akan bilang oke, dokumennya kasih semua ke sini. Dan jangan membeli tiket dulu sebelum ada kejelasan visa dari saya. Biasanya agen akan sampaikan seperti itu ke kita. Nah, dan juga biasanya di halaman formulir kita, biasanya agen udah langsung tulis jangan beli tiket sebelum tahu kejelasan visa. Biasanya seperti itu. Cuman kalau misalnya teman-teman selama ini apply visa sendiri dan beli tiket sendiri, itu kesalahan. Karena bukan kalian on atau bagaimana, bukan, karena memang banyak informasi yang mengatakan tiket harus ada dulu baru apply visa, ada gitu. Aku pernah nonton juga videonya dan itu gila aja gitu, nggak boleh seperti itu. Cuman aku nggak tahu kenapa video seperti itu tuh bisa lolos di YouTube ya, mungkin karena pakai bahasa tidak ditranslate atau bagaimana. Karena itu sebenarnya informasi yang salah gitu. Banyak yang ini kayak gitu. Aku pernah nonton beberapa kali video itu. Nggak ada orang beli tiket terus apply visa, nggak ada. Jadi apply visa dulu
setelah apply visa baru kalian terima hasilnya. Setelah hasilnya di granted baru kalian tentukan kapan kalian mau ke Australia atau kapan kalian mau keluar negeri. Keluar negeri manapun terserah. Jadi misalnya hari ini visa kalian udah diterima, ya udah suka-suka kalian mau pergi minggu depan ke luar negeri ke, mau bulan depan ke, mau 3 bulan depan ke, terserah, tergantung kapan visa kalian expirednya. Kalau misalnya kalian dapat multiple entry, karena multiple entry misalnya 3 tahun, bisa aja mungkin uang kalian udah habis untuk kebutuhan yang lain dan mungkin apply visa yang juga udah bayar, berarti kalian udah nggak punya duit lagi dong. Contoh nih, ya bisa aja tahun depan baru kalian ke Australia. Sekarang nabung dulu nih uang tiket, visanya udah ada, sekarang gue nabung dulu nih untuk pakai beli tiket, untuk pakai biaya nanti jalan-jalan di sana. Ya udah, mulai sekarang nabung, tahun depan baru bisa terbang ke Australia gitu, bisa gitu. Jadi nggak ada yang namanya visa udah diterima nih, udah bisa datang nih ke Australia besok atau minggu depan. Nggak ada, suka-suka kalian kapan kalian mau ke Australia atau kapan kalian mau keluar negeri, terserah. Yang penting visa sudah di tangan. Sorry baby. Terus yang berikutnya, banyak juga yang bilang bahwa paspor harus ada stem luar negerinya baru boleh apply visa ke Australia. Itu juga salah. Jadi orang suka-suka dong, masa harus liburan ke negara lain dulu baru datang ke Australia gitu. Orang punya impian untuk liburan ke Australia, masa harus liburan ke Singapura dulu baru liburan ke Australia? Of course not gitu. Jadi suka-suka kalian mau negara pertama di dunia yang kalian kunjungi, itu berartinya kalian hanya mendapatkan stem saat nanti ke Australia, berarti paspor kalian kosong dong. Ya itu suka-suka kalian, tapi ada orang yang bilang harus ada stem luar negerinya dulu di paspor baru kita boleh apply ke Australia. Itu sebenarnya bohong. Jadi tidak menentukan visa kalian karena kalian pernah liburan ke Malaysia, ke negara mana baru liburan ke Australia terus lalu visanya kalian enak gampang diterima. Itu bukan begitu teman-teman. Semua itu tergantung dari rekod keuangan, karena negara tidak melihat kita jalan-jalan kemana sebelumnya gitu. Negara ngelihat ini orang kalau liburan ke Australia kira-kira beneran liburan gak, atau hanya liburan nanti malah ngerepotin negara gitu, atau malah jadi bikin ulah di sana atau apa, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita mau apply visa selalu dibutuhkan yang namanya SKCK atau surat keterangan kepolisian, memastikan bahwa kita emang orang baik-baik dari negara kita dan mau datang ke luar negeri untuk liburan. Maka bisa dipastikan bahwa kita juga akan liburan baik-baik, tidak membuat ulah di sana, tidak membuat keributan dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang bilang harus paspornya harus ada stem negara lain baru bisa ke Australia, itu tidak. Oke. Cuman di sisi lain, kalau misalnya ada stem kalian di misalnya pernah liburan ke Eropa, pernah ke Hong Kong, pernah ke Malaysia, pernah kemana, terus tiba-tiba apply visa ke Australia, itu bukan jaminan untuk kalian bisa lolos ke Australia, bukan. Tapi akan menjadi dari peneliti kemarin sempat aku bilang bahwa yang meneliti ini orang beneran mau liburan apa enggak, itu mereka akan yakin ini orang udah pernah liburan ke sana, ya udah nggak apa-apa, dia bisa liburan ke sini juga. Misalnya bisa mereka pertimbangan untuk menerima visa kita. Iya, emang benar, sama kayak kita lamar kerja, kita nggak pernah kerja di bagian manapun. Misalnya kita lamar kerja di bank, kita sama sekali nggak punya pengalaman kerja di bank, terus tiba-tiba kita berani nih lamar kerja di bank, terus lawan kita ternyata pernah kerja di bank, terus sama-sama nih lamar barengan sama kita, ya memang sih pasti dia lebih dipilih. Karena apa? Karena dia berpengalaman daripada kita yang belum pernah kerja di bank manapun atau masih nol pengalaman. Nah, mungkin pikiran kita orang awam, kira-kira kita hanya kira-kira mungkin akan berpendapat peneliti untuk menerima visa kita untuk bisa datang ke Australia. Itu hanya gambaran kita tapi nggak ada jaminan bahwa harus seperti itu, harus seperti itu. Cuman kayak gambaran gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada info dari government Australia yang mengatakan bahwa paspor kamu harus ada stemnya dulu baru kamu boleh datang ke Australia. Itu tidak ada statement dari government sini. Cuman itu
hanya bayangan-bayangan dari pikiran kita orang-orang yang mengapply visa ke Australia, karena mungkin negara Australia adalah negara impian mereka untuk bisa liburan atau mungkin bisa untuk datang sekolah. Jadinya kadang-kadang pikiran kita tuh kayak like apa sih namanya, muter-muter, terbayang-bayang gitu. Jadinya kadang informasi yang kira-kira tidak terlalu ini kita malah nangkap. Terus kadang-kadang kekhawatiran juga muncul, kalau visanya ditolak bagaimana ya, padahal pingin sekali sekolah di sana. Dengan aku sekolah di sana, aku bisa bekerja. Dengan aku bisa bekerja di sana, aku bisa kenalan dengan orang-orang sana, aku bisa belajar bahasa Inggris. Terus kalau tiba-tiba visa gue ditolak gimana? Keinginan-keinginan itu. Nah, kadang-kadang itu hanya pikiran kita. Terus kita tanyalah sama orang lain yang pikirannya juga sama kayak kita. Akhirnya kita berpikiran bahwa oh, berarti untuk bisa visa gue lolos berarti beli tiket dulu ya. Oh, kalau mau apply visa tuh harus begini ya, harus begitu. Sebenarnya itu cuman kepikiran kita, teman-teman. So, kalau misalnya teman-teman mau apply visa, apply saja dulu. Nggak usah terlalu banyak kepikiran apakah nanti visanya ditolak, apakah nanti visanya diterima. Nggak usah terlalu kepikiran kesananya. Yang penting kalian fokus dulu apply visanya. Jadi fokus dulu kumpul dokumennya, pastiin semua dokumennya yang lengkap, terus keuangan, terus history banknya, terus asetnya juga. Semua kalau misalnya teman-teman udah siapkan, nah baru apply visa gitu. Jadi kepikiran-pikiran yang aneh-aneh atau informasi-informasi yang kira-kira kalian ngerasa itu tidak masuk akal, jangan terlalu dibawa respon. Karena apa? Karena kepikiran kalian tuh akan terlalu kayak deg-degan gitu, deg-degan gitu nge-apply visanya. Jadi justru malah itu yang bikin kayak nggak ada apa sih vibes positifnya gitu loh untuk apply visa. Karena pikiran kita kalau tenang, biasanya orang yang pegang dokumen kita juga bakal tenang karena kita kasih dengan hati yang tenang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi apply aja dengan hati yang tenang, nggak usah terlalu ragu. Terus untuk bikin kalian pikirannya tenang saat apply visa adalah pakai dokumen yang asli. Semua lakukan dengan proses yang baik dan benar sesuai jalurnya. Jangan pakai di bawah tangan atau apa sih namanya, kayak orang bilang buat paspor kalian nggak perlu ke imigrasi, kalian lewat pintu belakang. Kadang-kadang kan ada informasi-informasi seperti itu di Facebook kan. Kita juga sering lah kalau misalnya kalian googling gitu, pasti ada informasi yang bilang oh buat paspor kalian tidak perlu capek-capek antri di imigrasi, dengan kalian dapatkan gampang terus bayar sekian. Ada akan biasa informasi-informasi seperti itu. Nah, jangan sampai kalian pakai cara-cara seperti itu. Kalau memang kalian mau buat paspor, antri di imigrasi, buat paspor di imigrasi sesuai dengan jalurnya. Jadi jangan pakai cara-cara yang aneh-aneh atau apa. Jangan cari gampang ya. Semua pakai cara yang sesuai jalurnya. Sabar ya. Oke, lanjut. Jadi jangan pakai cara-cara yang kira-kira itu tidak sesuai jalur, karena biasanya itu nggak terekod dengan baik kan. Dan sekarang di Indonesia jangan dianggap remeh. Semua di Indonesia sekarang sudah juga sistemnya online. Bahkan teman-teman kalau misalnya nanti datang ke Australia, kalian tidak perlu lagi kayak antri di imigrasi kayak stem gitu, nggak perlu. Di pintu masuk pertama kita tinggal masukin paspor aja, ngelihat ke depan itu kita udah langsung lolos. Kecuali negara lain yang negara asing yang datang di Indonesia dan keluar dari Indonesia lagi, mereka harus pakai antri. Kita nggak perlu pakai antri lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Australia, di pintu pertama itu kita tinggal masuk, kasih masuk paspor kita, scan, habis itu kita ngelihat kamera, udah langsung pintu terbuka, kita jalan. Cuman pas di imigrasi terakhirnya aja baru kita ngikut antri. Jadi itu pun juga apa namanya, nggak perlu kasih tunjuk tiket lagi. Dengan kita apply masukin paspor, itu tiket kita udah langsung muncul otomatis semuanya. So teman-teman nggak usah kayak paspor tiket gue nanti harus kasih tunjuk di sana, nggak perlu. Karena semua udah otomatis di Indonesia, khususnya di Bali ya. Ini aku ngomong di Bali, imigrasi yang di Bali. Kalau imigrasi di tempat lain aku kurang terlalu ngerti. Tapi di Bali udah seperti itu. Jadi nggak ada namanya kayak like check in satu-satu gitu, nggak ada lagi. Kayak tiketnya mana mbak, ini mana mbak, paspornya mana mbak, nggak ada. Begitu sampai sana lo kasih paspor semua udah including, visanya juga udah nggak perlu lagi pakai kertas. Oh kertas mana tadi, kertas visa gua ngasih, udah nggak perlu. Jadi
visanya itu udah online. Begitu lo kasih paspor mau imigrasi, itu visanya udah keluar semua, kapan visa kamu apply, terus grantednya kapan, terus expire-nya kapan, itu semua sudah keluar di sistem. Dengan mereka masukin nomor paspor aja semua udah keluar. Jadi nggak ada lagi ya namanya, oh paspor gue ini, tiket gue ini gue ini, nggak ada lagi. Jadi semua pastiin dokumennya asli. Terus surat vaksin juga begitu. Surat vaksin itu keluarnya dari Departemen Kesehatan Indonesia. Nah, Departemen Kesehatan Indonesia itu sudah tergabung dengan data-data kita. Nah, begitu data kita nanti ke sana, itu semua udah muncul, udah muncul pas di scan paspor kita, udah muncul tuh nomor KTP kita berapa, ini kita berapa, itu semua sudah ada. Jadi nggak ada yang namanya bohong-bohongan. Kalau misalnya nanti contohnya sampai di Australia juga, contohnya kalian berurusan dengan polisi, begitu kalian masukin nomor paspor kalian di sini di kantor polisi, surat keterangan surat berkelakuan baik atau SKCK kalian, nomornya itu udah langsung keluar juga di sini. Jadi semua udah otomatis teman-teman. Di Indonesia tuh udah benar-benar kayak begitu iktp kalian yang kalian pakai, itu semua udah online semuanya. Jadi kalian mau di negara manapun, itu kalian sudah online. Kita pun juga di sini. Jadi suami gua pakai SIM di Indonesia, SIM Indonesianya pakai ke Australia. Begitu mereka scan SIM Indonesianya di sini, itu data kalian suami gua itu keluar semua, apa-apa di Indonesia, KTP-nya dia di Indonesia berapa, nomor paspornya di Australia berapa, itu padahal yang dikasih tunjuk cuman SIM. Tapi itu muncul di sistem, KTP-nya berapa, nomor paspornya berapa, tinggal gimana, itu semua sudah ada. Jadi kita nggak perlu kayak dulu lagi, ini SIM gua, ini KTP gua, ini paspor gua, udah nggak ada kayak gitu-gitu. So pastiin dapatkan dokumennya sesuai jalurnya, jangan pakai di bawah tangan atau apalagi pakai jalur gampang. No, pastiin semuanya SKCK kalian dapatkannya di kantor kepolisian, paspor kalian dapatkannya di imigrasi, KTP kalian dapatkannya di catatan sipil. Jadi jangan aneh-aneh gitu, jangan cari gampangnya lalu nanti dokumen kalian pas apply ternyata amburadul, dicek di sistem ternyata nggak keluar, yang ini ternyata nggak keluar, ini malah itu yang akan jadi susah, yang itu yang bikin sistem error. Ya udah, visa kalian ditolak. Karena apa? Karena dokumen tidak sesuai pada jalurnya. Terakhir, terus banyak yang bilang bahwa Kak, ternyata nama gua beda di KTP dan beda di paspor. Nah, ini yang sangat bahaya. Jangankan nama beda di KTP atau beda di paspor, atau nama yang di paspor beda dengan di ijazah. Ini sangat bahaya. Dulu saya punya pengalaman, nama saya di paspor dengan tahun lahir saya di paspor dengan tahun lahir saya yang di KTP itu beda. Apalagi yang di ijazah. Jadi waktu saya dulu berangkat ke luar negeri, saya taruh umur agak tua, 80. Sedangkan di data keluarga saya itu 88. Jadi itu malah yang bikin saya ribetnya luar biasa, dan itu saya harus berurusan dengan pengadilan dan harus saya disidang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah seperti itu, pilih selamatkan paspor. Jangan selamatkan kayak KTP, kartu keluarga gitu. Jadi kalau memang kalian sudah punya paspor, ya selamatkan paspornya. Karena kalau misalnya kalian selamatkan paspornya pakai data yang ada di paspor, berarti data-data kecil itu seperti KTP, kartu keluarga, itu kalian harus berurusan dengan catatan sipil doang. Kalian tinggal pergi ke catatan sipil dan urus di desa, dari desa, camat, catatan sipil. Tapi kalau misalnya kalian rubah paspor, itu kalian urusannya sama pengadilan. Nah, tergantung lagi, balik lagi ke masalah kalian. Kalian ini mau datangnya ke Australia mau ngapain? Kalau misalnya teman-teman datangnya ke Australia tujuannya mau sekolah, ya udah pasti kalian harus selamatkan ijazah, which is kalian harus berurusan dengan pengadilan. Dan itu kalau udah pengadilan harus berurusannya dengan pengacara, dan itu duit. Alright? So pastiin kalian harus pegang itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman datang ke Australia cuman berurusan dengan liburan,
mau jalan-jalan, berarti kalian berurusannya dari desa. Dari desa naik ke camat, dari camat masuk ke catatan sipil, beres. Kalian tinggal rubah tuh, buang KTP-nya, buang ijazahnya, rubah KTP-nya sesuai paspor, rubah kartu keluarganya sesuai paspor, udah jalan ke luar negeri. Tapi kalau misalnya kalian sekolah, ya udah buang KTP-nya, buang kartu keluarganya, ikutin nama ijazah, buang juga paspornya, urusan pengadilan, buat yang baru. Dan itu ya kira-kira kalau dulu aku buat urusan itu kayaknya gue sekitar hampir 6 bulan baru pengadilan beres gitu, karena harus antri kan. Terus tergantung juga pengacaranya sibuk nggak. Kalau pengacara yang kalian pakai sibuk, ya kalian harus ikut, tunggu dulu jadwal pengacaranya, terus tunggu dulu jadwal hakimnya kapan kita nih di sidang. Kalau misalnya laki-laki ada setelah 2 bulan kita langsung sidang, karena sidangnya tuh bukan cuma 1 kali teman-teman. Aku dulu sidang 3 kali 4 kali, 1 kali sidangnya dibatalin. Nah sidang yang ketiga kali itu aku dapat sidang putusan, dan itu aku dapat hasil, dan hasilnya nggak terima di hari itu, harus tunggu beberapa hari lagi, dan itu bayar lagi. Oke, so nggak gampang. Jadi teman-teman nanti pas mau apply visa, perhatikan tadi yang aku sampaikan. Setelah semuanya udah baik, udah lancar, udah oke, udah sesuai semua datanya, barulah apply visa. Dan jangan beli tiket sebelum kalian dapatkan visanya. Oke? So itu dia yang aku bisa sampaikan buat teman-teman. Selamat pagi dari Sydney. Bye-bye.